kecepatan transformasi orang-orang yang diungsikan atau peugo. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 ini beda karena masih di bumi. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 dibaca Bapak Nindra. Wahyu 12 ayat 6 dan ayat 14. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Terus 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Kalau yang harpaso tadi langsung diubah di dalam tubuh kemuliaan. Tetapi yang diungsikan ini, yang peugo ini, yang dibawa ke padang belantara pengungsian untuk disempurnakan selama 1260 hari ini, mereka dipindahkan oleh Tuhan dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat yang disediakan oleh Tuhan di bumi juga. Saudara, jemaat-jemaat yang imannya bagus, terukur sebagai bait suci, namun belum mencapai kesempurnaan, maka ketika masa antikris tiba, mereka akan diungsikan ke suatu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari atau 3,5 masa. Jadi kalau yang harpaso tadi, Wahyu 12 ayat 5, itu sudah langsung berubah menjadi tubuh kemuliaan, saudaraku. Tetapi ada orang lain yang rohaninya belum mencapai ruang Maha Kudus itu, sehingga dia harus disempurnakan di satu tempat yang namanya bahasa aslinya eremos, padang belantara pengungsian. Disempurnakan di sana selama 1260 hari, dipindahkan dari tempatnya ke tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Inilah transformasi 2 sayap burung nasar. Kalau yang pertama tadi transformasi orang yang harpaso, itu kecepatannya seperti cahaya. Tetapi transformasi 2 sayap burung nasar yang terbang, ini peristiwanya juga pernah dilukiskan di dalam Alkitab. Seperti ketika Elia balapan dengan Raja Ahab dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael. Artinya apa, saudaraku? Ini masih dalam batas kondisi manusia sebagaimana adanya. Kita akan membaca 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja 18 ayat 44 sampai 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 44 sampai 46. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." 45. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Ya, ini peristiwa peugo digambarkan seperti apa yang terjadi pada Elia ketika balapan dengan Raja Ahab yang naik kereta kuda. Nah, Elia ini diliputi oleh Roh Tuhan, dipindah